kalau misalnya ini kita harus punya tujuannya bang. Tujuan utamanya apa nih? Tujuan mulianya apa? Kalau saya kemarin tuh tujuannya Apa, Bang? Tujuan apa? mensejahterakan teman-teman yang ada di Nusantara. Jangan subjektif tadi bang. Ya. Jadi karena kamu suka produknya bukan berarti itu harus diutamakan. Tadi kayak abang suka mie ayam, bukan berarti belum tentu. Semuanya boleh. Abang makan mie ayam nih bang. Ya. Wah enak kali nih. Aku buka mie ayam lah. Kok tiba-tiba karena suka makan mie ayam terus abang buka mie ayam? Value apa sih yang lebih? Atau value propositionnya seperti apa? Apa yang kita janjikan kepada orang lain sehingga orang lain itu memilih mie ayam kita, Produk kita. KKN Karya Kreatif Nusantara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Alhamdulillah sehat, Bang Gimana Wisnu. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah nyampe di Balikpapan kapan? Ini yang jadi host siapa? Jadi Kacau Bang Wisnu nih. Alhamdulillah Baik sehat. Bang ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Gimana Bang? Balikpapan Bang. Balikpapan, masya Allah. Ini udah beberapa kali, 3 atau 4 kali saya kesini. Alhamdulillah. Ini podcast keberapa nih? podcast kedua. Kedua. Mm-mm. Masya Allah, saya ngerasa terhormat loh nih. Setelah Bang Steny. Bang Steny. Bang Steny ngomongin apa? Public speaking Bang. Public speaking. Iya. Pantasan abang sekarang makin enak ya cara Alhamdulillah. bawainnya. Enjoy. Langsung belajar public speaking ya. Karena dari Bang Steny? Wisnu juga orangnya enjoy juga, makanya saya harus enjoy. Masya Allah. Tapi durian merah ada ya? Ada, nanti dicarikan sama tim, dicarikan aman dah. Ini ngomong-ngomong Bang, Iya, gimana? agenda apa nih Bang ke Balikpapan? Alhamdulillah kita diundang sama kampus abang nih bang. Apa bang kampus abang namanya? Politeknik Nusantara. Masa bang? Balikpapan. Ini yang berapa tahun udah ada di Tahun 2022 Bang. 2022? Bukan abang bilang dari 2019? Itu mulai konsep mendirikan. Oh mulai konsep, cepet kali bang. 2019 sampai Lama, 2022. Bang. Lama itu? Lama itu. Harusnya berapa lama emang? Ntar saya. Ini salah. Ini jadi host siapa ya? Kok saya yang nanya ya? Iya alhamdulillah. Gak apa-apa bang, kita ngalir aja. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Iya, oke. Agendanya apa nih Bang ke Balikpapan? Iya kan diundang sama kampus abang. Terus oke, terima kasih. kita ada beberapa pembicara di Oke. situ. Salah satunya saya. Oke. Ada Uki, ada Reda, ada Steny. Bang Steny juga Iya, kan, iya, sama saya. Alhamdulillah. Terima kasih loh Bang, udah diundang ke sini. Alhamdulillah saya juga terima kasih Bang. Waktunya Bang Wisnu kan padat nih. Saya dapat info dari timnya Bang Wisnu kan padat banget, dan alhamdulillah bisa dikasih waktu ke sini. Alhamdulillah atas izin Allah. Ke sini di acara workshop ini Ya. bahas masalah apa Bang kemarin Bang? Saya bahas tentang bisnis sebenarnya. Oh iya, memang Tentang bisnis. Karena mungkin orang sempat bingung kali ya. Waktu saya datang kok ngomongin bisnis. Padahal Ini- pemain sinetron. Pemain sinetron. Kirain workshop acting tadi kan. Acting sinetron kirain. Ternyata tadi mau ngomongin bisnis gitu kan. Cuman poinnya yang saya mau sampaikan adalah kepada teman-teman atau audiens kemarin adalah sebagai pemain sinetron aja kita bisa berbisnis gitu loh. Bener sekali. Apalagi yang mungkin dari akademisi, yang mungkin punya ilmunya, ya para dosen ataupun para mahasiswa yang memang sudah diajarkan ilmu-ilmu bisnis dasarnya, itu lebih bisa lagi insya Allah sebenarnya gitu untuk berbisnis. Nah saya kemarin sampaikan cukup inilah ya simple sebenarnya karena alhamdulillah ketika saya berbisnis artinya kan saya salah satu praktisi Oke. ya atau pelaku usaha lah. Nah bukan berbicara sebagai ahlinya, Oke. bukan sebagai kayak misalnya kita para coach yang memang punya ilmu yang ahlinya di situ gitu, tapi pelakunya gitu loh. Jadi ada yang beda, ada yang mungkin nggak sesuai dengan orang yang melakukan atau pelaku usaha yang lain, itu wajar lah kalau menurut saya. Berarti orang berbisnis tuh nggak harus memandang dia kalangan apa ya Bang ya? Mau kalangan kuli bangunan pun bisa jadi Bisa pebisnis. loh, bisa banget. Bisa jadi ya Bang. Siapapun ya? sebenarnya, Siapapun ya. asal punya ya pertama punya satu niat lah ya. Semua apapun yang mau kita kerjakan harus ada niat kan. benar-benar. Ya minta pertolongan sama Allah pastinya. Terus kedua ya ilmu jangan lupa sih. Bagi. Ilmu jangan lupa. Nah Bang, ini kan Bang Wisnu kan dari apa namanya dari pemain sinetron. Ya. Nah, transisi ke bisnis ini kan sangat jauh banget nih Kang. Ya. Pemain sinetron ke bisnis. Nah, saya mau nanya nih Bang, belajar bisnis ini otodidak atau ada ilmunya Bang? Oke. Nah, jadi gini Bang, pertama kali memang orang kan tahu saya sebagai pemain sinetron atau memang bergerak di industri entertainment lah ya.
Nah, cuman ada satu kisah sebenarnya. Ketika waktu saya syuting itu, saya udah di comfort zone memang. Artinya penghasilan saya dalam 1 bulan itu saya tahu, bisa saya hitung lah. Oke. Dari sekian episode yang turun berapa episode, atau dibayar berapa gitu kan. Oke, benar. Sorry. Nah, jadi waktu kejadiannya gini. Ketika saya waktu itu lagi syuting, saya sakit. Oke. Saya masuk rumah sakit bang, rawat inap. Iya. Waktu dirawat inap, saya ditelepon sama PH, sama orang lapangan lah ya, sama orang lapangan. Dia bilang, "Nu, kita harus syuting nih." Saya bilang, "Bro, gue Sakit. sakit bro gitu di rumah sakit ini." Masa harus dipaksa? Oke. Tapi ya memang mau gimana, nggak memang harus syuting karena kejar tayang pada saat itu. Oh gitu ya, pemain sinetron bang ya? Nggak semua sih sebenarnya. Qadarullah waktu itu saya yang kena tuh kan. Ujiannya. Nah waktu itu bilang, "Bro sorry banget nih, kita harus syuting karena ini harus kejar tayang dan besok tayangnya gitu." Oke. Ya mau gimana, gue di rumah sakit. Ya udah nggak apa-apa bro, kita ke rumah sakit lo deh. Bener-bener dia datang ke rumah sakit, dia minta izin sama rumah sakit, terus saya syuting. Saya tuh bener-bener lagi di infus. Saya waktu itu kalau nggak salah tipes waktu itu, lagi tipes. Ya. Abang pernah kena tipes bang? Wah, pernah bang. Pernah? Sakit banget itu. Bang. Itu kan badan ngerasa kayak gimana bang? Bener, mual, muntah, banyak apa? Inilah nggak bisa kita kerjain apa-apa lah, Iya, istirahat kan bener-bener. yang penting kan. Nah tapi pada saat itu mereka datang, mereka izin, dan waktu itu abang mungkin lihat ya kalau syuting sinetron tuh ada yang apa yang benar bang? Bener omongannya. Bang. Masa salah omongannya bang? Jadi lagi ini sama Mbak Reza masuk ke bercanda nih sama Mbak Reza. Alhamdulillah bang. Baru ketemu sudah bercandanya Masya begini Allah. bang. Jadi waktu kalau di sinetron itu, ini kita kan suka syuting yang apa namanya, yang padat. Nah kalau ibu pernah nonton ya bu ya? Ada kan yang cuman tayangannya muka satu orang pemain aja tuh, ya kan? Jadi padat itu bu, di cover kita. Nah kadang-kadang kita ketika acting pada saat yang adegan padat itu nggak ada, lawan main kita nggak ada. Nah, jadi pemain lainnya nggak ada gitu. Nah, pada saat itu saya syuting sendiri di rumah sakit gitu. Nah, pada syuting saat action ada dialog, saya berdiri, itu pakai baju kantor, celana rumah sakit. Astagfirullah. Kan cuman cover doang gitu Iya, kan. cover, setengah badan. Backgroundnya itu dinding rumah sakit bu, dinding kamar rumah sakit. Oh. Setelah selesai action misalnya cut gitu kan, wah tuh saya ke apa namanya ke kasurnya rumah sakit, Lemes kayak banget, Bang, ya? lemes bang, tipes Iya. gitu kan, udah kayak gini, terus yuk no, mulai lagi no gitu, take lagi, cut, duduk lagi, kita Ya kecapean. Allah bang. Nah jadi inilah sebenarnya salah satu trigger saya, saya lihat bahwa kayaknya ini agak susah ya kalau kita kerja terus ya. Benar. Oh gitu. Nah, sampai pada fase saya pernah diajak sama teman berbisnis. Benar. "Nu, kita buka usaha yuk," gini kan. Berempat lah kami buka usaha. Singkat cerita kami buka usaha F&B, food and beverage. Kita bikin sushi gitu, restoran sushi di Mungkin situ. bisnis sama-sama ya. Apa? Mungkin sama saya bang. Apa? Buka bisnisnya sama saya. Oh gitu ya Bang. Habis Ya? ini. Kita perlu ngobrol sama bos cewek dulu kayak itu. Ya terus bagus. Nah habis itu ya udahlah, jalan saya berpikir enak juga buka bisnis ternyata ya, buka usaha, kita nggak harus selalu ke kantor tapi ada income yang kita dapatkan gitu. Cuman posisinya memang yang harus digambarkan bahwa ketika awal rintis usaha itu juga capek banget bang. Asli. Mungkin melebihi syuting sinetron mungkin. Bener, saya ngerasain juga nih, Ngerasain Bang. bang. Asli. Pasti sama agak kurus ya bang ya? Agak kurus bang. Berapa kilo turun? 15 kilo bang. 15? Iya, ini kena zoom. Berarti dulu berat berapa bang 15 kilo? Bang Wisnu ini sekalinya orangnya bercandaan juga ya, lawakannya. Serius bang orangnya bang. Oh serius. Berarti lawakan bisa jadi serius ya bang ya? Itu selawakan saya serius itu. Oh gitu. Gimana? Ini acting kan? Ini acting juga bang. Acting. Terus bang. Ya Allah. Ya udah akhirnya setelah saya buka usaha itu saya berpikir kan, saya bilang, wah enak juga ya, nggak harus datang ke kantor setiap hari, tapi kita dapat income gitu. Nah setelah itu saya putuskan lah, karena kejadian pada saat yang saya rumah sakit, gimana tuh ya waktu kita sakit tetap syuting. Tapi kalau misalnya ini, kalau sakit ya sakit, kita tinggal bilang sama karyawan kita kan, kita bilang, ini mohon maaf nih saya nggak bisa ke kantor dulu, karena saya sakit, kan bisa kayak gitu. Benar, Bang. Nah, inti poinnya salah satu trigger yang paling buat besar saya pengen buka usaha di antara faktor-faktor yang lain adalah poin manajemen waktu, Bang. Nah, karena saya berpikir kalau saya berbisnis, insya Allah
yang punya usaha sendiri ya, Iya, itu benar. berarti saya bisa manage waktu saya lebih fleksibel lah, sesuai dengan apa yang sudah saya atur gitu kan Bang kan. Nah setelah itu ya udah akhirnya saya buka usaha, dan usaha pertama memang waktu itu sama teman-teman. Oke. Alhamdulillah kita buka restoran sushi, alhamdulillah atas izin Allah kami buka sampai 9 cabang Bang. Alhamdulillah. Sampai 9 cabang. Sampai saat ini, Mi? Apa? Sampai saat ini? Enggak, saya udah keluar dari usaha tersebut. Oke. Saya izin sama teman-teman, saya pengen buka usaha sendiri. Oke. Tapi bukan F&B. Saya buka lah usaha-usaha yang lain. Tapi alhamdulillah Bang, dari beberapa usaha itu hampir rata-rata gagal semua Bang. Oh, alhamdulillah memang. Alhamdulillah. Kalau nggak gagal kita nggak bisa tahu kekurangan Iya, kita apa. betul. Bang. Itu pembelajaran lah buat saya. Makanya bukan menjamin artis buka usaha itu pasti sukses. Benar sekali. Nah, gagal-gagal akhirnya saya nyadar bahwa setiap hal itu ada ilmunya Bang. Benar sekali. Semua tuh pasti ada ilmunya. Benar. Kalau misalnya kita bilang syuting, ada ilmu apa di situ kira-kira? Nggak ada. Ada lah Bang. Masa Ketika ada? syuting, Oh ya, ilmu acting. ilmu acting. Oh sorry bang. Acting emang nggak ada ilmunya. Antagonis, protagonis, Iya. dan banyak yang lainnya ya. Benar. Dan bukan hanya sekedar kita jerit-jerit kalau misalnya antagonis. Bukan sekedar ngomongnya baik ini. Iya gimana? Bukan itu protagonis doang. Harus mendramatisir. Nggak harus selalu mendramatisir. Oh, gitu. gitu. Jadi Oh. ilmu acting itu bukan hanya dilihat dari hal itu saja. Oke. Jadi semua itu ada ilmunya. Baik juga kayak misalnya kita bilang podcast ini. Kita tanya sama kameramen. Kira-kira kameramen sekedar hidupin kamera terus ini jalan? Enggak kan? Iya benar. Pasti nanti ada yang namanya editingnya juga. Editing bukan sekedar dia potong-potong video akhirnya jadi video. Enggak kan? Pasti semua ada ilmunya Benar gitu ya. sekali. Nah jadi poinnya saya melihat, menganalogikan ketika saya syuting ada ilmunya. Oke. Ketika berbisnis juga pasti ada ilmunya. Benar gitu. sekali. Nah akhirnya mulailah saya ikut-ikut workshop. Enggak, saya ikut workshop jadinya. Ikut workshop, ikut seminar, ikut pelatihan. Belajar Jadi lagi, belajar gitu ya. Dan alhamdulillah selain belajar saya langsung praktek karena saya punya usaha kan. Iya. Nah di situ yang enaknya Bang emang. Artinya teori kita dapat, kita langsung praktek gitu loh. Walaupun di awal-awal praktek Pak ada salah sini Benar. ya kayak gitulah ya. Itu wajar lah kalau menurut saya. Tapi setidaknya meminimalisir untuk kita melakukan kesalahan di dalam satu bisnis kita gitu ya. Nah, di situ saya mulai bukan tertarik tapi lebih ke menemukan kenikmatan berbisnis, mengelola bisnis itu karena ada ilmu tuh jadi lebih enak Bang. Sama kita bang. Sama Bang ya? Sama. Coba Bang ceritain Bang, kayak gimana? Enggak, sama juga. Maksudnya dalam arti menikmati juga bang. Oh, menikmati juga. Jatuh bangunnya bisnis menikmati juga bang. Oh iya betul. Jatuh bangunnya. Kayak gimana Bang jatuh bangunnya? Abis jatuh bangun, jatuh bangun, Itu bangun apa? jatuh. Iya kan bang ya? Udah boleh. Kita santai. Santai. Iya, Bang. Banyak Bang ya orang di sini Bang ya? Banyak ini. Ini berapa? fansnya Bang Wisnu ada 100 orang nih. 100 orang ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Bang Reza, ini Bang Reza. Oke, kita masuk lah Bang ya. Jadi waktu kita belajar itu sampai kita akhirnya terapkan juga di bisnis-bisnis kita. Oke. Sampai di poin saya nemuin satu metode yang menurut saya cukup mungkin bukan cukup simpel tapi mudah diterapkan untuk orang-orang atau pelaku usaha yang mau mulai usaha. Benar. Nah, ini saya boleh buka slide ya Bang ya? Oh, untuk ini menampilkan Iya. strategi dasarnya lah ya. Mungkin ini mudah-mudahan bisa diterapkan sama teman-teman semua. Cuman disclaimer dulu Bang, Boleh. bahwa ini sebenarnya metode dari salah satu guru saya yaitu Pak Budi Isman. Oke, gitu siap. ya. Guru-guru saya banyak Bang ya, bukan hanya Pak Budi Isman, ada Pak Armala juga, Oke. ada Mas Dodi juga gitu ya. Oke. Tapi memang salah satu guru saya itu Pak Budi Isman ya, yang saya banyak belajar dari beliau juga gitu. Nah, ini saya kasih judul jangan lupakan hal ini ketika membangun bisnis gitu. Disclaimer lagi, pertama ini adalah konsep dari Pak Budi, bukan judul ininya. Bukan ini. Bukan judul ininya, tapi Ini nanti Bang yang Wisnu sendiri yang buat. ya ini judul depannya biar menarik lah buat Abang ya Bang ya. Menarik nggak Bang kira-kira? Menarik dong. Karena berbisnis itu jangan lupa sesuatu hal kecil bang. Iya, hal sebenarnya ini cukup prinsip juga sebenarnya. Ya, jadi jangan lupakan hal ini ketika ingin membangun bisnis Anda gitu kan. Nah, disclaimer pertama adalah tadi ini nanti yang akan saya sampaikan dalam metode dari Pak Budi Isman dan saya sudah izin sama beliau ya. Saya mau ke Balikpapan dan saya mau sharing sama teman-teman.
Nah, saya pakai metodenya beliau gitu, atau rumusnya beliau gitu. Nggak semuanya saya tampilkan, tapi setidaknya poin di awal ini bisa membangun kesadaran teman-teman ketika buka usaha gitu, Bang. Terus kedua, saya juga pelaku usaha yang menjalankan usaha. Jadi balik lagi, saya bukan ahlinya, tapi saya praktisi lah kita bilang ya, praktisi yang mempraktekkan ilmu ini di usaha saya gitu. Kita mulai aja Bang ya. Boleh. Oke, bismillah. Oh, Bang. Ilmu kali ini Bang, warna pink Bang. Iya. Di sini ya Bang. Oh, scroll. Oke, yang pertama adalah ini pertanyaan sebenarnya yang harus kita tujukan kepada semua orang yang ingin berbisnis. Iya. Apa hal yang membuat orang ingin berbisnis? Oke. Jadi gini Bang, ketika kita buka usaha sangat wajar kita bilang saya buka usaha untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan keuntungan. Itu nggak ada salahnya, karena kalau buka usaha PT perusahaan nggak ada untungnya, capek aja Bang berarti Bang. Capeknya. Ya, secara secara logika dasarnya kayak gitu dulu kan. Pikiran capek, Bang. Mikirin Capek. uang keluar terus. Iya, uang keluar terus, ataupun kita bilang BEP lah, break even point, yang dimana kita di titik itu uang masuk sama uang keluar pas, tapi nggak ada keuntungan sama sekali. Tapi alhamdulillah semua karyawan bisa kita bayar, kita gaji gitu kan. Senang kita memang ngelihat karyawan kita bisa terpenuhi kehidupannya ya. Banyak hal lah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau nggak ada sama sekali keuntungan, itu sayang banget gitu ya. Nah, jadi yang pertama kalau dibilang apa sih hal yang membuat orang yang berbisnis ingin mendapatkan income, itu hal yang sangat lumrah dan umum sekali sebenarnya. Tapi kita harus ada yang namanya tujuan mulia, Bang. Tujuan mulia ini apa sih? Tujuan mulia ini ketika kita melakukan sesuatu itu kita harus tahu goals-nya kita tuh apa sih? Yang paling tinggi itu apa? Misalnya ada orang buat, aku buka usaha ini karena aku ingin memberikan ilmu ke banyak orang, misalnya kayak gitu. Kan itu ada kan, kayak misalnya kita bilang para coach kita, dia memberikan jasa pelatihan. Artinya ada tujuannya. Ada bisnisnya, ada bisnisnya. Mereka mendapatkan income di situ. Tapi tujuan utamanya adalah memberikan edukasi, ilmu kepada para pelaku usaha. Sehingga ketika mereka menjalankan usaha, mereka tidak sembarangan menjalankannya. Kan itu tujuannya mulia, Bang. Biar orang-orang itu bahasanya tidak tersesat lah ketika menjalankan usaha tersebut. Nah, kalau misalnya ini, kita harus punya tujuannya, Bang. Tujuan utamanya apa nih? Tujuan mulianya apa? Kalau saya kemarin tuh tujuannya apa, Bang? Mensejahterakan teman-teman yang ada di Nusantara. Teman-teman ada di Nusantara. Iya. Nah, kalau sekedar bahasanya, maksudnya kalau misal memberikan gaji saja, nggak hanya terpenuhi kebutuhannya kan, Bang? Kan? Bener. Makanya saya mau buat program ini nanti ke depannya supaya ya misalnya guru-guru ingin berkarir, ingin mengembangkan apa ya idenya ataupun income-nya, ya ayo saya bilang kayak gitu. Jadi poinnya ketika kita punya tujuan mulia, Bang, insya Allah kita itu tidak akan gampang menyerah, Bang. Misalnya kita di titik, namanya bisnis ya teman-teman semua, pasti kan ada naik turunnya. Ketika naik, alhamdulillah senang aja kita. Tapi ketika turun, jangan langsung patah harang. Benar. Salah satu yang membuat kita tidak patah harang, pertama pasti atas pertolongan Allah yang pertama. Terus kedua adalah kita ingat tujuan mulia kita. Aduh, kalau aku jatuh kayak gini, kayak misalnya kita ambil tujuan mulia Abang ya. Ini lagi hancur-hancuran nih bisnisnya misalnya kayak gitu. Tapi Abang ingat, aku pengen mensejahterakan orang-orang yang ada sekitarku. Itu kan jadi semangat kita, Bang. Ya, sama aja kayak orang-orang pekerja lah kita bilang. Ini bukan hanya bisnis sebenarnya. Ketika kerja, capek kita, Bang. Kerja misalnya, kantoran misalnya gitu kan, pulang malam, macet lah segala macam gitu kan. Capek kali badan nih. Tapi ingat keluarga di rumah. Ya Allah, aku kan kerjanya untuk cari nafkah untuk keluarga aku. Jadi ada tujuan mulia, satu ibadah, terus kita memang ingin menafkahi keluarga kita. Sampai rumah kita ketemu anak kita, dipeluk kita, happy banget, happy lagi, hilang capek. Tapi kan ada tujuan mulia, sehingga rasa capek itu insya Allah hilang lah. Benar. Nggak bisa dibohongin capek, Bang. Badan nih mungkin rasanya rontok rasanya. Tapi karena semangat dan ingat tujuan mulia, jadinya kita semangat jadi pantang mundur insya Allah. Gitu ya, Bang ya. Jadi simpelnya kayak gitu. Harus ada tujuan mulia ketika ingin membangun sesuatu, bukan hanya bisnis. Tapi hal apapun. Kayak misal Abang bikin podcast, tujuan mulianya apa? Itu harus ada juga, Bang. Kayak gitu, sehingga Abang nanti ketika ternyata viewersnya dikit, tidak ada AdSense-nya gitu misalnya,
itu abang tetap semangat jalan karena apa? Karena ingin memberikan edukasi kepada banyak orang, misalnya kayak Itu gitu. tujuan saya, Bang. Nah, mudah-mudahan itu jalan terus konsisten. Amin. Karena tujuan abang bukan ingin mendapatkan viewers. Oh, kalau viewers sedikit nanti kita nyerah aja lah gitu. Bukan itu tujuannya. Udah gitu ya. edukasi. Kalau misalnya dapat viewers ataupun nanti dapat AdSense dari YouTube, ya nanti saya kasih Ya. ke guru-guru sama dosen yang misalnya terlibat dalam YouTube juga seperti Iya, itu. yang jadi pembicaranya misalnya kayak gitu ya, narasumbernya ya. Narasumbernya reward lah. Reward ya. Dalam arti kalau dalam hukum dalam ilmu YouTuber tuh ada mikro kreatornya. Mikrokreator, oke. Bagaimana mikro kreator ini saya rawat Oke. biar jadi bagus. Iya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat sih Bang. Ketika membuat sesuatu atau membuat sesuatu, ketika kita ada di bawah, untuk pengingat kita semua termasuk saya ya, bahwa kita ada tujuan mulia. Apa itu? Ayo kita kejar gitu ya Bang ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih ya. Ini yang pertama teman-teman semua jangan pernah lupakan tujuan mulia ketika melakukan sesuatu. Apapun itu. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama. Ya, poin pertama adalah what is the problem. Kita baca aja ya. Apakah ada masalah yang bisa kita selesaikan yang saat ini belum ada solusinya dan ingin kita pecahkan solusinya? Poinnya apa? Saya kasih sedikit gambaran kecil aja. Selama ini mungkin termasuk saya dulu ketika ingin buka usaha, yang pertama saya pikirkan adalah produk dulu. Produk misalnya kita bilang saya saya suka sepatu kulit. Saya mikir udah saya buka usaha sepatu kulit deh. Gitu. Karena saya berpikir sangat subjektif. Karena kalau saya suka sepatu kulit, artinya orang lain juga suka sepatu kulit. Kayak benar, gitu. Nah, ini nggak boleh nih. Pemikiran-pemikiran subjektif seperti ini. Apa yang saya rasa suka, orang lain pasti suka. Simpelnya kayak gini, abang suka mie ayam. Belum tentu keluarga abang semua suka mie ayam. Nggak boleh idealis lah Bang ya. Idealis boleh. Oh, boleh. Idealis boleh. Tapi jangan subjektif, harus objektif. Objektif itu kan kita karena ketika berdasarkan riset ada datanya Bang. Kayak gitu ya Bang ya. Nah jadi kalau menurut saya yang saya pelajari dari Pak Budisman adalah yang pertama harus kita pikirkan bukan produk dulu Bang. Tapi what is the problem? Ada masalah apa sih di masyarakat yang ingin kita pecahkan? Karena rumus dasarnya ketika ada masalah di masyarakat pasti ada demand Bang. Demandnya apa? Maksudnya ada solusi yang orang mau untuk memecahkan masalah tersebut. Contoh simpelnya kayak misalnya kita bilang ini saya sampaikan juga kemarin ya di acara workshop kemarin saya bilang ngomong tentang sakit kepala lah Bang. Abang kalau sakit kepala kira-kira apa yang abang lakuin? Zikir. Masya Allah. Iya tuh itu solusi terbaik sih memang ya Masya Allah. Itu obat terbaik itu Bang. Obat terbaik ya. Makanya saya lihat abang kalau diam-diam suka gitu sendiri Bang. Itu zikir Bang ya? Zikir nih. Ini saya lagi zikir juga. Lagi zikir Bang? Iya. Masya Allah. Untuk biar untuk menghilangi grogi sama Bang Wisnu nih. Abang masih grogi? Enggak lah. Kan udah latihan itu kan? Iya Bang. Terus pernafasan. Biar nggak tegang Bang. Jadi memang semua itu kalau misal ada problem pasti ada demand Bang. Kayak tadi Bang, sakit kepala, abang zikir, ya kan? Ada juga orang yang sakit kepala, orang minum obat. Berarti ada demand orang mau butuh minum obat. Benar ya Bang ya? Butuh obat sakit kepala. Kira-kira orang itu akan buat sendiri obat Bang? Enggak dong. Bisa? Enggak bisa. Bisa jadi. Obat jadi. misalnya obat herbal. Dia kulek-kulek sendirilah, dia ramuan-ramuan herbal. Jahe. Bisa kan? Tapi ribet nggak Bang? Ribet. Kita kan butuh instan Bang. Betul Bang. Bukan butuh instan sih. Banyak orang yang memang lebih suka instan. Iya. Ya kan? Jadi misalnya obat herbal aja sampai ada demand ramuan herbal. Dia nggak mau obat kimia. Tapi ada juga yang langsung mau instan. Pengen obat kimia, gitu ya. Jadi itu kan ada demand. Artinya problem yang ada di masyarakat itu pasti insya Allah akan ada yang namanya demand. Gitu ya Bang ya? Benar. Ada permintaan. Makanya kita lihat dulu problemnya apa. Ketika kita mau masuk satu industri, kita lihat dulu ada problem nggak di situ yang ingin kita pecahkan masalahnya. Ini kita baca Bang. Jadi kayak misalnya tentukan produk dan jasa, jenis produk dan jasa apa yang ingin kamu sediakan untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya Bang ya. Jangan subjektif tadi Bang. Jadi karena kamu suka produknya bukan berarti itu harus diutamakan. Tadi kayak abang suka mie ayam, bukan berarti belum tentu. Boleh. Abang makan mie ayam nih Bang. Wah enak kali nih, aku buka mie ayam lah. Kok tiba-tiba karena suka makan mie ayam terus abang buka mie ayam? Jangan kayak gitu. Atau abang lihat tetangga abang, dia buka warung mie ayam. Abang lihat, ih tetangga aku buka mie ayam rame terus ya. Apa aku buka juga mie ayam? Kenapa kok bisa seinstan itu gitu loh? Langsung memikirkan,
oh dia rame, aku juga buka biar aku rame juga. Belum tentu Bang. Karena dia mikirin untungnya aja Bang ya. Bukan masalah untungnya aja, karena terlalu instan mikirnya. Maksudnya bukan hanya masalah untung, terlalu gampang. Jadi melihat itu, menganalisnya langsung, oh dia rame, aku rame. Belum tentu Bang, ya. Nah, terus riset masalahnya. Kita poinnya adalah coba lihat apa yang dibutuhkan pasar lah. Itu. Jadi what is the problem itu harus ada masalah, sehingga masalah itu kita pecahkan dengan solusi lewat produk atau jasa Bang. Gitu ya Bang ya. Benar-benar. Jadi jangan tiba-tiba bikin produk. Kenapa? Enggak, aku pengen bikin produk aja ini. Gitu. Enggak kayak gitu caranya Bang. Oke? Kita masuk kedua ya Bang ya? Ya, sip. Nah, terus kedua kita harus tahu who has the problem. Siapa yang punya masalah Bang? Ya. Yang ada masalah di satu industri misalnya ada, tapi kita harus tahu orangnya tuh siapa. Sehingga kita lebih spesifik untuk ngejar bahwa produk ini pas untuk segmen tersebut. Gitu ya Bang ya. Benar. Ini kita baca, kalau nggak tahu siapa yang punya masalah, kita nggak akan bisa targeting siapa customer kita. Karena yang punya masalah ini adalah customer. Ya. Kita harus tahu customer kita tuh siapa sih. Ya kan? Jadi misalnya customer kita segmennya ini memang misalnya dia di menengah misalnya, atau menengah ke atas, atau menengah ke bawah. Kan beda Bang perlakuannya. Bukan perlakuan secara ini ya, maksudnya apa yang kita bikin misalnya untuk menengah ke bawah sama menengah ke atas. Nggak mungkin menengah ke bawah kita kasih harganya yang harga menengah ke atas. Benar sekali. Nggak mungkin kan Bang? Nggak masuk. Pasarnya nggak pas tuh nanti. Pas, ya. Ya kan? Atau kita bilang yang menengah ke atas kita kasih treatment menengah ke bawah. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga, nggak masuk pasarnya. Nggak masuk, ya. Di secara logika bisnisnya tuh nggak masuk gitu kan. Nah simpelnya seperti itu ya Bang ya. Jadi kita harus tahu who has the problem, siapa yang punya masalah. Customer kita ini siapa sih gitu. Apa yang dibutuhkan. Ya. Oke, kita lanjut ketiga. Masih kedua. Ini saya masukin contoh yang saya memang lagi ini usaha saya sendiri Bang, gitu ya Bang ya. Contoh yang pertama adalah Malang Strudel. Who has the problem? Turis, perantau, pemudik, ya, yang datang ke Malang untuk liburan. Ketika pulang punya alternatif lain selain beli keripik. Nah, contoh simpel kayak gini. Malang Strudel itu ada menjadi alternatif untuk para wisatawan yang datang ke Malang, tapi mereka bingung. Mereka ingin beli selain keripik, oleh-oleh keripik yang ada di Malang. Ada oleh-oleh apa lagi sih? Ada pilihannya. Ada pilihannya yaitu Malang Strudel Bang. Ini contoh simpel ya Bang ya. Contoh simpel dan singkat saja gitu. Nah, siapa yang punya problem ini? Yaitu wisatawan. Kalau kami memang segmen utamanya tuh wisatawan Bang. Memang wisatawan lokal, ya kan? Ataupun wisatawan luar. Tapi yang biasa punya behavior beli oleh-oleh itu wisatawan lokal biasanya Bang. Gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu siapa sih siapa customernya kita harus tahu. Metode pertama adalah metode memang dia pemain oleh-oleh. Jadi oleh-oleh hanya ada di daerah tersebut. Oke, contoh misalnya kenapa? Kayak misalnya kita bilang Malang Strudel. Malang Strudel tidak ada di kota lain selain di Malang. Benar. Biar ada rasa kekangenan ketika orang datang ke Malang, Bang. Jadi ketika orang datang ke Malang, dia akan beli Malang Strudel. Ya. Kemungkinan besar dia akan beli. Ya. Kenapa? Ada rasa kangennya dan ada poin bahwa Malang Strudel tidak ada selain di Malang. Datang nih, lihat Malang Strudel, aduh, aku kayaknya beli aja lah Malang Strudel. Karena kalau misalnya di luar Malang nggak ada Malang Strudel nih, cuman ada di Malang, gitu. Benar. Nah ini metode pertama Bang. Tapi ada juga yang main gaya metode kedua, di mana dia menjadi oleh-oleh, tapi oleh-oleh nasional jadinya. Ada salah satu contoh lah, saya nggak usah sebutkan. Misalnya dia punya brandnya ada di mana-mana, bukan hanya di Malang. Tapi kalau menurut kami ini jadinya nggak oleh-oleh Bang, karena ini jadinya hanya semacam brand yang ada di mana-mana gitu, brand yang ada di mana-mana. Nah, jadi kalau misalnya brand Malang Strudel yang tadi seperti saya sampaikan bahwa memang kita hanya ada di Malang, karena untuk industri oleh-oleh, menurut kami yang namanya oleh-oleh itu adalah tempatnya hanya ada di kota tersebut. Benar. Gitu. Jadi makanya kami tidak bikin bahasanya tuh cabang di selain yang ada di sekitaran Malang. Paling mentok misalnya kita bilang itu mungkin Bandara Surabaya lah misalnya. Mungkin kan ruang lingkupnya itu Malang kena ke bandara yang Surabaya. Walaupun itu jatuhnya udah di Surabaya Bang ya, maksudnya gitu. Tapi kita pikirnya masih kawasan yang sangat jauh dari Malang tapi berbatasan sama Malang lah.
si Surabaya ini. Tapi poinnya adalah kita hanya ada di Malang sih Bang. Hanya ada di Malang ya gitu ya. Jadi tidak akan ada di mana-mana karena harus ada rasa khasnya sendiri. Bukannya rasa khas, rasa kangen. Kangen. Ketika ke Malang kayaknya belum lengkap kalau belum beli Malang strudel. Oke. Jadi harus ada poin itu Bang. Karena nggak ada dijual selain di Malang. Oke. Nangkep ya Bang ya di situ ya. Oke. Terus ada yang lain-lainnya ya. Singkat saja seperti Goldnya apa nih Bang? HF Gold ini saya jual emas Bang. Jual emas. Emas antam. Oke, nanti saya bilang ibu saya. Senang beli emas. Beli emas ya? Senang. Oh. Itu bukan hobi lagi, senang. Ini kan emas antam. Kalau abang kan abang antam berarti kan? Antam. Ini emas soalnya. Bang Hantam berarti. Ya, nanti bisa ditawarkan ke ibu saya. Boleh. Jadi reseller. Reseller lagi Bang? Wah, Abang setiap ada langsung reseller ya Bang? Iya, pokoknya. Masya Allah. Pokoknya lihat siapapun bawanya bisnis-bisnis gitu. Bisnis terus ya Bang? Kalau ibu saya memang ahli emas. Oh, ahli emas Bu? Iya. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi memang kalau misalnya kita ngomong emas ini kan, ini produk, kalau kita bilang salah satu produk terbaik lah yang ada di muka bumi. Benar. Siapa sih nggak mau beli emas? Iya. Ya pertanyaan simpelnya kayak gitu ya. Siapa sih nggak mau beli emas? Orang mau emas sekarang. Baik dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, emas itu bahasanya masih berjaya lah. Berjaya ya. Gitu ya. Jadi itu kalau kita ngomong emas. Oke. Nah, kalau ini kita lihat ya, who has the problem adalah kalau misalnya di HF Gold Puzzle itu adalah orang yang ingin menabung emas dengan akad yang sesuai syariat. Jadi pemahaman kami adalah ketika beli emas itu orang harus satu majelis, Bang. Jadi dia beli online tapi dia belum bisa transaksi. Dia beli emas dulu, aku mau beli 20 gram misalnya gitu. Ya udah, kita datang dulu, kurir kita datang ke ke customer, dia cek emasnya benar 20 gram emas asli antam, ya ada sertifikatnya gitu misalnya. Nah, habis itu langsung transaksi di situ. Nah, salah satunya seperti itu. Tapi memang selain itu poin yang lain adalah bagaimana kita bisa mengantar COD lah. COD ke teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu repot ke Antam untuk beli emas gitu. Antar provinsi bisa COD-nya, Bang? Antar provinsi harus lihat dulu. Kami kan ada mitra-mitra nih, Bang. Oke. Nah, Balikpapan ada? Saya belum tahu, Bang. Abang mau jadi mitranya? Ya, nanti saya ke ibu saya dulu. Oke, langsung aja kita yuk. Kita telepon partner saya, kita bilang. Ya, karena hobi itu bisa menjaminkan keuntungan, Bang. Insya Allah. Oke ya Bang ya, itu ya. HF Gold Puzzle, terus ada Gerai Hawa juga ya. Nah, kita coba langsung next yang lain karena Abang kasih waktu saya cuma sebentar kan. Iya. Nah, ini kita masuk ke what is the solution. Jadi, maka solusinya apa yang bisa kita hadirkan dari permasalahan dan siapa yang punya masalah itu. Kita kalau misalnya lihat problem, kita udah tahu siapa orang yang punya problem itu. Nah, kita kasih solusinya, Bang. Ya, kita beri solusinya itu agar apa? Agar dia terselesaikan masalahnya. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi terkadang kita langsung mainnya langsung ke produk. Produknya bikin ini padahal kita nggak tahu ini yang mau siapa ini produk ini. Benar. Terus siapa yang mau kita pecahkan masalah ini dari produk yang kita bikin atau jasa yang kita bikin gitu. Jadi singkat cerita adalah what is the solution ini adalah faktor yang salah satu yang harus kita tahu setelah faktor what is the problem, who has the problem, dan what is the solution. Kita bikin solusi dengan apa Bang? Produk dan jasa. Dan jasa. Oke. Abang begadang kayaknya Bang ya? Ngantuk banget. Iya. Tapi lihat Bang Wisnu langsung cerah juga. Langsung cerah? Ya udah, nggak usah ngomong kita Bang, lihat Bang. Oke, kita masuk ke yang keempat. How big is the market? Nah, kita masuk ke ketika kita sudah tahu solusinya, maka kita juga harus tahu seberapa besar marketnya. Karena kalau kita nggak tahu seberapa besar market yang akan kita masuki, itu sama saja seperti memberi makan ke kolam yang nggak ada ikannya. Simpelnya kayak gini Bang. Kalau misalnya kita udah masuk satu industri, kita harus tahu marketnya tuh sebesar apa sih? Berapa sih customernya? Makanya butuh banget yang namanya riset Bang. Kita riset dulu, kita harus tahu bahwa memang marketnya tuh besar. Kuenya banyak gitu loh, kuenya besar. Kita bisa makan lah sebagian, gitu ya. Nah, sama aja kalau misalnya kayak gini. Kalau misalnya Abang, kalau misalnya lagi mancing. Tapi udah tahu di kolam itu nggak ada ikannya. Ngapain Abang mancing? Berarti orang gila berarti. Agak stres berarti. Bukan gila, stres. Maksudnya kayaknya sayang banget gitu loh. Waktunya. Sayang waktunya. Ngapain dia mancing nggak ada ikan? Kan tujuan orang mancing, kita bilang pemancing itu adalah pelaku usaha. Yang ikannya itu adalah customer. Gitu kan? Ya. Tapi nggak ada customer, tetap aja kita mancing ke situ. Berjam-jam. Ngapain? Capek Bang. Gitu loh. Makanya kita harus tahu berapa besar market tersebut. Contoh simpelnya kalau misalnya kita analogikan kayak sekarang ya. Abang kalau dikasih BlackBerry, Abang dikasih BlackBerry nih Bang, 100.000 BlackBerry, dikasih gratis Bang, disuruh jual.
Kira-kira abang mau nggak? Lihat dulu. Lihat dulu. Lihat pasar dulu. Kira-kira sekarang pasar BlackBerry masih ada nggak? Kalau untuk kita ngejual ke kolektor, mungkin mau. Kolektor. Ya. Berarti mainnya langsung niche market ke kolektor. Iya, benar. Tapi seberapa banyak kolektor yang ada di Indonesia ini? Paling 20%. 20%. Tapi abang dikasih target 100.000 itu sebulan harus habis. Nggak bisa. Kalau nggak, abang harus bayar semua tuh produk. Ya nggak mau. Nggak mau kan? Ya, karena marketnya udah tahu kita nggak banyak gitu loh. Ya. Jadi poinnya adalah ketika kita masuk ke dalam satu market, satu industri, kita harus tahu seberapa besar market tersebut. Ya bang ya. Dan salah satu yang saya dikasih tahu ya sama Pak Budi waktu itu adalah ketika bisnis itu salah satu pembunuh terbesar bisnis itu adalah tidak ada market bang. Jadi sama aja bohong kalau kita masuk satu market, tapi marketnya nggak ada atau marketnya udah habis. Gitu bang ya. Oke, kita masuk ke 5. Apa faktor-faktor yang berimpact dengan bisnis? Jadi kita harus perhatikan juga bang. Faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis yang akan kita bangun? Banyak faktor ini pasti. Banyak. Biasanya memang salah satu faktornya adalah faktor regulasi dari pemerintah misalnya. Benar. Ini harus kita pikirkan juga. Nah, misal contohnya kayak gini ya. Kita bikin usaha, terus kita kasih harga paling murah di antara yang lain-lain. Tipis sekali margin kita. Ya bang ya, tipis sekali margin kita. Tapi yang harus kita tahu ketika penjualan kita meningkat, kita kalau udah 4,8 M dalam 1 tahun, berarti kita akan kena PKP bang. Harus bayar PPN. Ya PPN. Nah ketika margin kita hanya 11, kita bilang 8%, margin kita nih, kena PPN 11%. Habis bang, minus kita. Minus. Nah ini harus kita pikirin. Makanya jangan sembarangan tiba-tiba pasang harga. Kita harus tahu, oh nanti kalau ini gede, ini kena PPN nih. Atau memang ada strategi, nanti kalau misalnya memang ini udah gede, masuk ke PKP, berarti bisnis saya harganya udah berbeda nih, bukan harga yang seperti dulu. Plus PPN aja. Tapi ada beberapa pelaku usaha tuh tidak mau masukin PPN, jadi PPN langsung dipotong dari omset yang dia punya bang. Kayak gitu. Ada beberapa seperti itu. Ada juga yang langsung menambahkan PPN. Benar. Nah ini yang benar kalau menurut saya. Cuman kan nggak semua customer mau ditambah PPN bang. Benar. Iya kan bang ya? Nah ini kita harus tahu perhatikan. Dan contoh yang lain diantaranya adalah ini ada emas. Emas kan harganya insya Allah mudah-mudahan terus turun pernah, tapi jarang kali turun. Ya. Ini kita kan harus tahu kan harga emas berapa kalau ketika bermain di industri emas misalnya kayak gitu kan. Akankah bertumbuh terus? Dan sekedar info bang, harga emas sekarang berapa ibu? 1,3 ada, ya? 1,3 juta, 1,3 juta per gram. Dan insya Allah akan 1,5 juta bu. Jadi ibu segera bu beli emas batangan bu. Emas udah ibu ya, udah kumpulin. Masalah 3 kilo ya bu ya waktu itu ya. Lebih Masya Allah. Enggak, kata ibu saya. Nah, kata ibu saya sudah mau beli sama Bang Wisnu. Oh iyalah, ya 1 kilo aja beli sama saya bu. Nanti yang logonya YKLN ya. Nah itu salah satu contoh. Satu lagi ini saya mau kasih tahu yang ini bang. Apa itu bang? Abang tahu kan waktu yang kita lagi COVID, terus kita suka di swab. Ya. Bisnisnya banyak bang ya? Enggak, bukan. Banyak bisnis swab. Saya kira swab ya. Bukan bisnis itu abang konspirasi aja bang. Jangan main ke situ. Iya. Wih sakitnya udah pun. Ini bisnis swab. Jadi biasanya kita kalau ke swab kan kita ke rumah sakit ya. Klinik, ada yang ke rumah sakit ke klinik bisa kayak gitu. Tapi kan harus datang, harus turun parkir mobil. Akhirnya lahirlah bisnis drive-thru. Swab drive-thru. Iya benar. Rame kali. Jakarta rame bang. Rame tuh suka ngantri-ngantri semuanya. Gitu kan. Tapi kita harus tahu faktor-faktor apa aja yang bisa membunuh bisnis tersebut, industri tersebut. Salah satunya apa bang? Ketika nggak ada COVID lagi, kira-kira masih ada yang swab apa? Masih di swab nggak kira-kira? Kalau untuk di daerah Kalimantan masih ada. Masih ada bang? Ada. Kalau kami di Jakarta, untuk ini bang, pekerja lapangan. Pekerja lapangan, tambang gitu segala macam. Itu tapi masih sebanyak dulu nggak bang? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Bang, bisnisnya turun habis bang. Habis. Kami di Jakarta udah mungkin rata-rata tutup udah. Yang bisnis swab drive-thru itu. Ya. Nah jadi ini harus kita perhatikan. Yang dulu orang mau banyak kali bisnis swab drive-thru, akhirnya tutup semua. Hampir semua rata-rata tutup. Masih ada nggak Cak? Udah nggak ada kayaknya. Paling kalau memang benar-benar mau swab ke rumah sakit kan? Atau ke klinik. Paling kayak gitu. Makanya ini faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Gimana ketika tidak ada swab lagi? Kenapa? Gimana ketika tidak ada kewajiban lagi untuk orang swab? Gitu misalnya untuk mengetahui dia COVID atau tidak gitu kan. Ini harus kita perhatikan gitu ya faktor-faktornya ya. Oke. Nah, ini
Kayaknya yang terakhir nih Bang. Oke. Ini kita terakhir karena sebenarnya masih banyak. Oke. Cuman saya pilih yang fondasinya dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya yang spesifiknya kita ke Jakarta aja Bang. Ke Jakarta? Saya ke Jakarta ke tempat Bang Wisnu, belajar langsung. Belajar langsung ke Pak Budi Isman lah Bang. Oh iya nanti lewat Bang Wisnu. Oh, nah, ini kita seperti ketika kita bikin produk, teman-teman semua, value apa sih yang lebih? Atau value propositionnya seperti apa? Apa yang kita janjikan kepada orang lain sehingga orang lain itu memilih mie ayam kita, produk kita, atau jasa kita. Itu harus kita tahu. Nah, jadi teman-teman semua, ini harus difikirkan matang-matang. Ketika kita udah dapat produknya nih atau jasanya, kita harus tahu apa sih yang kita janjikan kepada orang lain sehingga orang lain itu lebih memilih kita daripada produk yang lain. Itu harus kita tahu tuh. Jangan sampai nanti kita buka mie ayam, kenapa aku harus milih mie ayam kamu? Aku sudah enak lidahku sama mie ayam tetangga kamu nih gitu. Ya sama aja sih rasanya. Harganya cuma lebih murah. Nggak menjamin lah harga murah enak katanya. Misalnya kayak gitu. Apalagi harga murah katanya kan. Bener. Ada bahan-bahan yang kurangin kan. Ya. Mereka lebih milih mie ayam yang biasa. Jadi jangan pikir kita dengan menurunkan harga membuat orang memilih kita. Harus ada value yang lain gitu kan. Dan mungkin salah satu tipsnya adalah ketika kita melihat kompetitor kita misalnya gitu ya. Kompetitor kita udah banyak customernya banyak. Terus kita lihat, ada kekurangan di sini di poin A sama B. Nah, mungkin simpelnya kita tutupi kekurangannya si kompetitor kita yang poin A sama B sehingga kita orang lain ketika tahu, yang produk tetangganya si ini nih, produk si B ini sebenarnya oke, tapi kekurangannya poin A sama poin B nih. Ya. Ternyata diselesaikan masalah ini dengan kita memberikan solusi. Itu kekurangan itu tidak ada di kami. Di poin A yang poin B itu tidak ada kekurangannya. Jadi kalau Anda mau produk kami silakan karena kami memberikan solusi poin A poin B itu terselesaikan juga gitu. Jadi kita harus tahu, tapi simpelnya memang kita lihat kompetitor tidak tahu, kompetitor ada kekurangan A sama B, tapi kita tutupi, kita kasih solusi dengan menyelesaikan poin A sama poin B-nya itu gitu. Gitu sih Bang, simpelnya Bang. Ini sorry nih, cepet-cepet Abang soalnya kasih saya waktu kan cuma setengah jam. Iya, karena Bang Wisnu juga mau berangkat kan, flight lagi. Benar sih Bang. Kalau masih Wicak berarti ini ya. Wicak. Gini Bang, alhamdulillah Bang, terima kasih ilmunya sangat bermanfaat. Dari obrolan kita ini saya bisa menangkap bahwasannya kalau kita mau berbisnis tuh harus dianalisa dulu ya. Benar, riset dulu Bang. Riset dulu kan, riset baru tuh langsung membuat konsepnya tuh secara matang, ya kan. Harus tahu target pasar kita nih membutuhkan apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jangan memikirkan apa yang lebih dominan ataupun yang lagi tren ya kan Bang ya. Jangan hanya itu ya Bang ya kan. Habis dari konsep dievaluasi lagi Bang ya, dari analisa di konsep dievaluasi kembali kan Bang ya. Intinya sih sebenarnya poin pertama tadi Bang. Iya. Kita harus tahu masalah apa yang mau kita pecahkan sehingga nanti akan lahir namanya produk sama jasa gitu. Ini ilmu yang sangat bermanfaat buat saya nih Bang. Amin. Saya ini lagi memang alhamdulillah. Semoga gini Bang, terima kasih Bang. Waktunya sudah habis. Iya Bang. Terlalu pendek sih Bang. Ya Abang yang kasih waktu tadi. Aduh jangan, enggak. Saya ngasih waktu karena Bang Wisnu mau flight. Oh iya. Balik Jakarta. Boleh gak besok Senin? Ya? Besok Senin. Besok Senin pulangnya lah Bang. Janganlah Bang, udah pesawat nih. Iya. Yaudah Bang, terima kasih banyak Bang Wisnu untuk sama-sama. ilmunya, baik yang di workshop maupun di podcast ini. Semoga kita bisa terjalin lagi komunikasinya. Amin. Semoga Bang Wisnu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb. Ilmunya bermanfaat. Amin. Ya kan. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf Bang ya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.